Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita sekian banyak karunia dan rahmatnya, sehingga di pagi yang mulia ini, di awal hari, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hari kita dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penutup kehidupan kita sebagai kebaikan dan menjadikan ini merupakan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam fikih yang berkaitan tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu salat Isya. Ya, waktu salat Isya diakhirkan, di antara sunnah dari kita melaksanakan salat Isya itu ya diakhirkan sampai dengan akhir sepertiga malam yang pertama, ya di jam 10 atau jam 11. Itu diantara bagian dari sunnah Nabi SAW yang dilakukan di dalam kehidupan Nabi. Walaupun mungkin nggak setiap hari, tapi Nabi SAW itu sering melakukan itu, mengakhirkan salat Isya sampai dengan sepertiga malam yang terakhir, yang pertama. Kemudian pembahasan kita hari ini berkaitan tentang an-naumu qablaha wal haditsu ba'daha, tentang hukum orang yang tidur sebelum Isya dan begadang setelah Isya. Ya. Ini juga banyak kita dapati di dalam kehidupan kita. Maka para ulama mengatakan yukrahun naumu qabla sholatil Isya wal haditsu ba'daha. Hukumnya makruh orang yang tidur sebelum Isya, berarti tidur setelah maghrib, dan ngobrol setelah Isya. Ngobrolnya itu untuk perkara-perkara yang tidak disyariatkan, ya. Dan banyak sekali para ulama kemudian membahas tentang ini. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari itu mencantumkan satu bab tentang bab begadang, ya. Yang di dalam bab begadang itu para ulama mengatakan bahwa boleh orang begadang itu, boleh habis Isya itu orang begadang boleh. Cuma begadangnya itu harus yang berkaitan dengan masalah umat. Ya, ngomongin masalah umat itu boleh begadang setelah Isya. Tapi kalau tidak ada hubungannya apapun sama umat, maka hukumnya makruh. Ya, begadang untuk urusan apapun. Karena kalau kita dapati Nabi SAW itu setelah Isya itu Nabi tidak pernah keluar rumah. Ya, jarang sekali Nabi keluar rumah, ataupun sekalinya keluar rumah itu ke makam Baqi', ngedoain sahabatnya itu. Tapi itu pun tengah malam, ya. Nabi habis Isya itu biasanya aktivitas di rumahnya itu yang direkam oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu. Nabi SAW hanya tidur di dalam rumah, di rumah, kemudian ngobrol sama istri. Ya, kalau bahasa kita tuh pillow talk hari ini. Ya Pak. Tidur sebelum tidur itu ada aktivitas dialog antara suami dan istri, ya, bicara bagaimana keadaanmu, bagaimana apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Itu diantara sunnah Nabi. Jangan sampai kita laki-laki sudah capek kerja di luar, ya, istrinya pun juga capek Pak, kerja di rumah juga, sama-sama capek, sampai rumah langsung tidur gitu. Tidak ada aktivitas dialog, itu juga tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi itu biasa mencontohkan tadi, karena itu direkam oleh seorang sahabat, ya, keponakannya Nabi itu
pernah numpang nginep di rumah Maimunah sebagai bibinya itu, kemudian pengen melihat bagaimana keseharian, bagaimana Nabi SAW itu melewati malamnya. Ya, karena jangan sampai ketika Nabi bangun dia masih tidur. Makanya keponakannya Nabi ini ya ingin melihat bagaimana malamnya Nabi. Ternyata malamnya Nabi kayak gitu. Dilewati Nabi dialog dulu sama istrinya, baru kemudian tidur. Begitu tidur bangun di sepertiga malam. Sepertiga malam baru aktivitas ibadah semuanya itu. Jadi nggak ada Nabi begadang gitu. Nggak ada Nabi melakukan hal yang sia-sia di malam harinya itu. Tidak ada. Nah hari ini kita Pak, hari ini kita itu dijejali hal-hal yang sia-sianya itu di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Setelah Isya apalagi. Makanya di Jakarta setelah Isya itu bukannya makin sepi, tapi makin ramai. Berbeda kalau di kampung itu mungkin kita habis maghrib mendapati suasana itu sangat mendukung buat tidur kan kalau habis maghrib itu kan. Tapi kalau di Jakarta ya insya Allah harus memiliki iman yang sangat kuat sekali ya untuk bisa menghadapi kehidupan di perkotaan seperti di Jakarta. Dan bukan di Jakarta doang Pak, di negara-negara Timur Tengah pun sama. Kalau habis maghrib, habis Isya itu mereka puncak-puncak mereka itu ya. Di Mesir pun sama. Mereka itu memiliki kehidupan malam yang sangat tinggi sekali, bahkan sampai menjelang subuh. Habis subuh itu seperti kota mati, jadi nggak ada kehidupan, pada tidur semua karena berbeda pola itu Pak. Ketika berbeda pola itu ya Nabi SAW itu tadi mencontohkan akan banyak orang-orang yang kemudian tidak produktif di siang harinya karena malamnya itu kurang tidur, karena malamnya itu bergadang sehingga kemudian menyebabkan dia itu kurang tidur. Ya, tapi tadi begadang itu boleh. Para ulama juga begadang mereka. Imam Bukhari nulis Bukharinya itu kan rata-rata malam hari juga. Tapi begadangnya itu hal-hal yang kemudian dilakukan dengan amal-amal kebaikan yang berkaitan dengan umat tadi itu. Ya, jadi boleh begadang boleh, tapi yang berkaitan dengan umat. Ya. Taib. Kemudian disebutkan dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW kan yustahabbu an yuakhiral isya allati tad'una al-atamah. Nabi SAW itu suka mengakhirkan salat Isya yang Nabi sebut dengan salat al-atamah. Ya. Wa kana yukrahu an-naumu qablaha wal haditsu ba'daha. Dan Nabi SAW itu sangat membenci ya makruh, tidak menyukai tidur sebelum Isya dan begadang setelah Isya. Yang disandurkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi udah jelas sekali sebenarnya kita tidak membuat Nabi SAW itu tidak memperkenankan kita untuk apa. Makanya kalau kita dapatin Nabi SAW itu tidak suka begadang setelah Isya itu, Nabi nggak pernah memulai perjalanan safar itu setelah Isya tuh nggak pernah Pak. Jadi nggak ada Nabi berangkat safar malam-malam tuh nggak ada. Ya, Nabi selalu memulainya itu kalau nggak pagi. Ya, siang pun jarang biasanya. Nabi SAW itu biasanya pagi dia berangkat safar. Kalaupun siang itu masalah dilatnya itu dalam kondisi yang darurat. Ya seperti pertama kali hijrah yang Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar itu Nabi SAW itu datangnya siang-siang. Makanya Abu Bakar bilang bahwa Rasulullah antum kok datang di waktu yang nggak pernah antum datang sebelumnya. Itu di waktu siang hari ya, ketika orang-orang lagi pada tidur. Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk mengumumkan untuk hijrah. Ya, artinya Nabi SAW itu nggak pernah safar tadi itu malam-malam ya, dan banyaklah yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW habis Isya itu waktunya untuk istirahat ya, bukan untuk yang lain-lain ya, apalagi main bola habis Isya itu ya Allah. Ada gak Pak? Olahraga malam-malam ya? Banyak ya Pak? Taib. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jadabana lana Rasulullah SAW as-samr ba'dal Isya. Nabi SAW itu melarang kami untuk begadang setelah Isya. Ya. Wal haditsu ba'daha ana naumi qad yufitu 'ala an-na'im as-salatu fil waqtil mustahab aw salatil jamaah. Kenapa? Karena kalau kita begadang maka kita akan cenderung melewatkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Kama anna samar ba'daha yuaddi ila sahar al-mudayyi li katsiri minal fawaid. Ya, dan kelakuan dan kelalaian ya menghilangkan banyak manfaat atau hal-hal yang tidak berfaedah ketika kita begadang di malam hari.
Makanya kata Haji Roma Irama Pak, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada, tidak artinya ya. Jadi itu karena begadang itu bisa membuat kita itu kehilangan banyak manfaat dan faidah itu. Ya. Dan itu banyak bukan hanya dicontohkan oleh Nabi SAW saja Pak, tapi kalau kita melihat bagaimana para generasi kebesaran Islam dulu, para ulama itu mereka memanfaatkan waktu malamnya itu. Maka para ulama-ulama itu, antum kalau disebut oleh ulama itu bukan cuma orang yang ngajarin ilmu di masjid-masjid doang Pak ya. Ulama itu dulu tuh mereka ngajarin ilmunya oke, jihad di medan perang pun oke. Gitu. Jadi ulama tuh bukan cuman ngajarin ilmu gitu. Kalau disuruh perang enggak mau gitu. Bukan. Mereka tuh menjadikan dua hal ini bergandengan satu sama lain. Antum tahu Abdullah bin Mubarak kan? Abdullah bin Mubarak itu ulama besar tabi'in. Itu kalau di medan perang, ya Allah, antum baca sejarahnya itu Masya Allah. Dia itu bahkan tidak ingin diketahui sebagai orang yang pemberani. Jadi ditutup wajahnya itu, maka itu banyak dicontohkan. Selain hari ini Abu Ubaidah sebagai jubir Hamas itu menutup wajah dengan sorban, ya. Zaman dulu seperti itu juga, banyak sekali hikmahnya itu kenapa ditutup wajahnya. Kenapa nggak dibuka aja wajah? Kalau nggak pakai masker gitu. Tapi kenapa harus pakai sorban ditutup gitu? Makanya hari ini menjadi ikonik kan, jadi ikon. Tapi hari ini umat Islam tuh gampang euforia soalnya Pak. Melihat sesuatu yang seperti itu gampang euforia gitu. Ya, makanya banyak kemudian mereka terkena fitnah karena mudah euforia itu. Nah, Abdullah bin Mubarak itu salah satu ulama yang ngajarin ilmunya Masya Allah luar biasa, akhlaknya Masya Allah. Di medan perang pun juga sama. Jadi para ulama itu seperti itu. Mereka menjadikan waktu malam itu sebagai waktu yang luar biasa. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa malamnya mereka itu seperti hamba yang sangat rendah di hadapan Tuhannya, tapi begitu siang hari mereka seperti singa yang kelaparan. Jadi di malam harinya mereka tenang gitu, kondisinya syahdu dan sebagainya, tapi begitu siang hari mereka seperti singa. Ini artinya ketika mereka menghadapi musuhnya pun dihadapi dengan sangat berani. Ya. Baik, fa in arada nauma kana ma'ahu man yuqidhu aw tahaddath bi khairin fala karahata hina idzin. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin tidur ya dan kita memiliki seorang yang membangunkan kita ya, atau ketika kita begadang tapi membicarakan hal-hal yang disyariatkan, maka tidak makruh hukumnya. Fan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yasmar inda Abi Bakar lailah kadzalika fi amri min umuril muslimin wa ana ma'ahu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, hadis hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu juga pernah begadang ya, di rumahnya Abu Bakar. Dan katanya Abdullah bin Umar, kadzalika fi amri min umuril muslimin. Dan ketika itu Nabi SAW itu begadang untuk membicarakan tentang masalah umat dan wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan mereka. Jadi bagaimana Nabi SAW itu juga mencontohkan itu, begadang boleh ya kalau ada artinya. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala raqittu fi baiti Maimunah. Nah ini Ibnu Abbas Pak. Ya. Ibnu Abbas berarti siapanya Nabi? Ponakan. Raqittu sepupuan. Raqittu fi baiti Maimunah lailatan kana Rasulullah sallam indaha. Aku pernah bermalam di rumahnya Maimunah. Lailata kana Rasulullah sallam indaha, pada waktu malam hari, dan Rasulullah sallam pada waktu itu sedang berada di rumahnya Maimunah. La anzuru kaifa salata Rasulullah sallam bil lail, dan aku ingin melihat bagaimana Nabi SAW itu melewati waktu malamnya. Fatahaddatsan Nabi SAW ma'a ahlihi sa'ah thumma raqada, di mana Nabi SAW itu fatahaddatsa, Nabi berbicara. Tahaddasa itu bukan Nabi yang ngomong istrinya diem. Tahaddasa itu ada aktivitas dialog Pak. Dialog, Nabi ngomong istrinya nampelin. Jadi bukan cuma satu arah gitu, bukan mendikte ya, tapi ada aktivitas ngobrol, namanya orang ngobrol Pak. Nabi ngobrol, istrinya pun juga berbicara gitu. Jadi bukan dikte satu arah gitu ya, kayak suami marahin istrinya gitu, bukan. Tapi ada aktivitas dialog ya.
tahaddatsan Nabi SAW ma'a ahlihi, ya ada dialog Nabi SAW dengan ahlihi. Ahlun itu kan artinya apa? Keluarga. Makanya kalau kita dapati banyak di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW itu, Nabi dan Allah itu ketika menyebutkan tentang istri itu disebutnya dengan ahlun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kenapa enggak wa zaujatikum naro? Ahlun itu juga disebut dengan istri juga. Itu pembahasannya banyak. Ya, jadi Nabi SAW juga disebut oleh Ibnu Abbas ini dari riwayat Muslim ini bahwa Nabi SAW itu berbicara dengan ahlihi, dengan istrinya maksudnya selama sa'ah 1 jam tsumma raqadah. Kemudian Nabi SAW setelah itu tidur. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, jadi itu masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita melewati waktu malamnya. Karena kalau kita tidak bisa mencontoh Nabi dalam urusan ini, kita akan kesulitan mencontoh Nabi dalam urusan-urusan yang lain, Pak. Ya, jadi bukan hanya dari segi penampilan, hanya dari segi secara zahir kita mencontoh Nabi, tapi bahkan pedoman-pedoman yang Nabi SAW lewati ya, sebagai seorang Muslim dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi, itu merupakan panduan juga yang harus kita contoh. Ya, baik, itu waktu salat Isya. Kemudian kita akan melanjutkan tentang waktu sholat subhi, tentang waktu sholat subuh. Yabtadi'u subuhu min tulu'il fajri as-shadiq wa yastamiru ila tulu'i syamsi kama taqaddama fil hadis, bahwa waktu sholat subuh itu dimulai ya ketika keluarnya fajar shadiq ya, dan terus berlanjut sampai dengan matahari terbit. Istahabba al-mubadaratu biha, dan bagaimana disunahkan kita untuk menyegerakan untuk melaksanakan salat subuh. Yustahabbul mubadaratu bi salati subhi bi an tusalla fi awwali waqtiha. Yang disunahkan kita untuk melaksanakan salat subuh di awal waktu. Ya. Li hadits Nabi Mas'ud Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi maratan bi Golas. Ya, bahwa Nabi SAW itu pernah salat subuh itu di penghujung malam. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Tsumma shalla maratan ukhra fasfaru biha, dan kemudian Nabi SAW juga pernah salat itu agak pagian. Ya, jadi enggak mesti di penghujung malam, itu namanya malam, penghujung malam itu masih gelap kan. Dan kadang Nabi SAW itu juga salatnya itu di agak pagi, artinya agak terlihat agak terang gitu ya. Summa kanat sholatuhu ba'da dzalika taglis. Kemudian setelah itu Nabi SAW itu sholatnya itu tidak pernah lagi agak pagi, tapi di penghujung malam itu. Hatta mata, sampai Nabi wafat. Walam ya'ud an yasfar. Dan Nabi SAW tidak pernah lagi sholat menjelang pagi, artinya menjelang pagi, artinya nggak pernah sampai agak siang, itu nggak pernah. Jadi Nabi SAW itu sholat subuhnya itu dipercepat, artinya disegerakan ya ketika masuk waktu subuh. Ini hadis yang disampaikan Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kata Aisyah, kunna nisa'an mu'minatin yashhidna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bumurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hinna yaqdina shalah la ya'rifhunna ahadun minal golas. Katanya Aisyah bahwa perempuan-perempuan muslimat itu melaksanakan sholat bersama Nabi SAW dengan sholat subuh. Ya, sholat subuhnya mereka bersama dengan Nabi SAW. Jadi ibu-ibu pun juga sama, Pak. Mereka ketika sholat subuh itu sholat bareng dengan Nabi SAW. Ya, jadi hukumnya itu boleh perempuan sholat di masjid itu, karena sebagian laki-laki itu melarang. Tentu harus memperhatikan adab-adab. Ya, di antara adab yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu itu adalah berpakaian. Ya, tentu berpakaian yang sudah siap untuk sholat dari rumah. Jangan pakaian sholatnya itu baru dipakai di masjid itu. Itu anak-anak ya kayak gitu ya. Kalau ibu dari rumah sudah siap berpakaian yang menutup aurat, sudah siap buat sholat ya, untuk kemudian datang ke masjid. Jadi banyak para kaum muslimat itu juga sholat bersama dengan Nabi SAW itu di masjid. Ya, dan kita tahu bahwa Nabi SAW sholat subuhnya itu kan nggak pendek, Pak.
Nanti kita bahas ya. Nabi SAW itu sholat subuhnya itu dibacanya itu kalau enggak 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat. Kalau Nabi baca surat An-Naba aja, itu Nabi masih harus nambah surat An-Nazi'at itu. Ya, karena Nabi SAW lebih dari 40 ayat surat An-Naba itu. Katanya Aisyah bahwa perempuan-perempuan muslimat ketika melaksanakan salat bersama Nabi bersama Nabi SAW salat fajar itu mutalaffi'atin bimurutihinna. Ya, mereka itu melepas perhiasan mereka, summa yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah. Kemudian setelah selesai mereka melaksanakan salat, ya, mereka pulang ke rumah, la ya'rifuhunna ahadun minal gulas, tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap. Ya, jadi perempuan-perempuan pun juga ketika salat subuh itu tadi nggak kelihatan karena gelap, ditambah pada waktu itu kan belum ada lampu juga, Pak. Ya, makanya banyak orang-orang yang tidak sholat subuh dan sholat asar, tidak sholat isya itu disebutnya dengan orang-orang munafik, karena memang nggak kelihatan gitu. Kita tahu kalau hari ini sholat subuh itu kan kelihatan kan, menjadi tolak ukur bahkan. Ya, sebagian bapak-bapak kalau mau nyari mantu itu biasanya dilihat dari sholat subuhnya itu. Dilihat nih antum sholat subuhnya jalan gak nih? Ya, ngomong jihad, ngomong syariat, ngomong syariat Islam, ya, ngomong khilafah dan sebagainya. Subuh nggak kelihatan mah ngomong kosong, Pak. Ya, makanya yang dilihat pertama kali itu adalah salat subuhnya itu. Salat subuhnya bagus, salat subuhnya tetap dijaga. Ya, bahkan sebagian ikhwah itu mensyaratkan calon menantunya itu untuk tidak ketinggalan salat subuh 40 hari. 40 hari berturut-turut lah, enggak mencrat-mencrat ya. 40 hari berturut-turut ya, untuk menjadi syarat. Bagus juga itu pakai gitu. Karena itu salat subuh menjadi patokan tadi itu. Ya, kita tahu di zaman Saladin Ayyubi ketika ingin melaksanakan perang bersama dengan pasukan kaum muslimin, ya, menghadapi tentara salib itu, Saladin Ayyubi juga melihat bagaimana keadaan kaum muslimin ketika menghadiri salat subuh di Masjid Al-Umawi di Damaskus itu. Mereka melihat bagaimana kaum muslimin sudah siap atau belum, dan itu dilihat menjadi tolak ukurnya adalah salat subuhnya itu. Kalau salat subuh sudah baik, maka akan diserukan genderang perang untuk melaksanakan serangan pada waktu pagi harinya. Ya, jadi dilihat dari waktu pagi harinya itu di salat subuhnya itu. Insyaallah hidayah salat subuhnya berapa saf tadi, Pak? 4 saf ya. Insyaallah salah satu kebaikan juga kita dapati, ya, bahkan banyak di masjid-masjid besar itu salat subuhnya cuma 1 saf, tapi 1 safnya panjang, masalahnya dia 1 safnya gede dan panjang, jadi ya kalau dirapetin sama aja soalnya. Baik, kemudian wa amma hadits Rafi' bin Khudaij, adapun dari riwayat Rafi' bin Khudaij, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW itu bersabda, asbihu bisubhi, ya, laksanakanlah atau sholatlah sholat fajar itu pagi-pagi benar, fa inna wa'dhamu li ujurikum, karena kalian akan mendapatkan lipat gandaan dari pahala kalian. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, riwayatnya sahih yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, bahwa Nabi SAW itu bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Ya, Nabi SAW itu pernah bersabda, siangkanlah sholat subuh kalian, fa innahu a'dhamu lil ajri, karena sungguhnya kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Kan di sini kan tolak belakang ya. Nabi di hadis yang satu bilang sholat subuhnya harus pagi-pagi, di hadis yang lain Nabi bilangnya sholat subuhnya disiangkan. Gimana kita kalau membaca hadis kok bertakarut kayak gini, kok bertolak belakang lah? Antum, Nabi SAW bilang tadi pagi-pagi, tapi di satu lain siang-siang. Kalau kita memahami hadisnya cuma sepenggal-sepenggal, kita jadi salah paham. Ya, nanti malah banyak orang yang beralasan kesiangan itu karena ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi pernah sholat subuhnya itu siang, itu disuruhnya sama Nabi. Padahal bukan seperti itu. Yang disampaikan di sini bahwa fa innahu urida bihi al isfar bil khuruj minha. Yang dimaksud dengan disiangkan itu, kata Nabi SAW, yang disiangkan itu adalah
urida bil isfaru bil khuruji minha, yaitu ketika pulang selesai melaksanakan sholat subuh. Jadi disunahkan sama Nabi SAW itu ketika habis subuh itu jangan langsung pulang, tapi berdiam dulu di masjid, ya, sampai kemudian matahari sudah mulai terang, sudah mulai terbit, baru kemudian kalian keluar. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ itu bukan sholatnya ya, tapi keluar dari masjidnya. Ya, la dukhul fiha ay autilul qira'atu fiha. Jadi bukan sholatnya, tapi diperpanjang bacaannya. Jadi kalau kemudian disunahkan sama Nabi SAW itu, kalau sholat subuh itu para imam itu untuk membaca ayat yang memang ayatnya itu panjang, Pak, agar kemudian menjadikan kaum muslimin itu agak siangan keluar dari masjidnya. Jadi jangan langsung habis subuh, ya subuhnya bacanya cepat, suratnya pendek, ya itu tidak nyaman biasa jamaahnya, karena ada yang terlambat, ada yang bangunnya kesiangan juga, mendapati masjid yang kemudian masjidnya itu bacanya cepat dan suratnya pendek, ya. Maka disunahkan sama Nabi SAW itu untuk diperpanjang bacaannya, ya diperpanjang bacaannya, kemudian keluarnya itu agak lama, ya setelah salat subuh itu. Ini merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW juga selanjutnya, ya, di mana Nabi SAW itu membaca Al-Qurannya itu panjang. Bahkan nanti disebutkan hatta takhruju minha musfirrin, hingga kemudian selesai melaksanakannya itu saat hari sudah mulai pagi. Kama kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaqra'u fiha sittina ayah ila mi'ati ayah. Ya, sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi dulu membaca di surat Fajar itu sekitar 60 sampai 100 ayat, ya. 100 ayat, 60 ayat itu kalau kita buka surat Al-Baqarah, Pak, itu dari alif lam mim dzalikal kitabul, terusnya itu sampai wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar, itu 60 ayat, ya, sekitar 3 halaman, 3 lembar maksudnya, sekitar 3 lembar. Ya, atau kalau 100 ayat itu berarti tadi dari alif lam mim sampai yang tadi kita baca itu wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, tentang kisah sihir yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman, ya, itu 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi cukup panjang yang dibaca Nabi SAW. Cuma memang ada perbedaan para ulama. Perbedaan pendapatnya itu adalah apakah Nabi membaca 100 ayat ini dalam satu rakaat atau dibagi dua, ya. Apakah Nabi SAW itu membaca 100 rakaat atau 60 ayat ini 100 ayat atau 60 ayat ini dibagi dua atau dibaca sekaligus dalam satu rakaat. Ya, para ulama berbeda pendapat, ya, ada yang dibilang dibagi dua 30-30, ya, ada juga yang dibilang satu rakaat itu 60 atau 100 ayat. Aurida bihi tahaqqaqut tulu'il fajri, ya, atau meyakinkan dari akan terbitnya fajar. Fala yusalli ma'a ghalabatidh, dan tidak boleh salat dalam kondisi ragu, yaitu salat ketika matahari terbit dalam kondisi syuruk gitu. Makanya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk salat ketika matahari sedang terbit, artinya sedang syuruk gitu ya. Waktu-waktu syuruk itu kita dilarang oleh Nabi SAW untuk melaksanakan salat ketika itu, ya, karena itu merupakan salat di antara dua tanduk setan. Baik, itulah yang kemudian kita sampaikan berkaitan dengan waktu salat subuh. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan idraku raq'ati minal waqti, ya, mendapatkan satu rakaat ketika salat. Man adraka raq'atan minas shalah qabla al-khurujil waqti faqad adrakas shalah. Barang siapa yang dia melaksanakan salat sebelum keluar dari waktunya, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Jadi ketika misalnya salat asar atau salat subuh gitu ya, kita dapati sudah 5:30, padahal syuruknya itu 5:30 lebih gitu misalnya, kita bangunnya qadarullah kesiangan, maka diperbolehkan untuk langsung sholat, ya. Maka ketika dia mendapati sholat itu, dia sudah melaksanakan sholat seluruhnya. Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raq'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang dia sholat pada waktunya, ya, walaupun cuma 1 rakaat,
tapi kemudian setelah itu azan ya berikutnya, maka dia telah mendapatkan seluruh sholatnya gitu. Jadi ketika kita sholat ya, kemudian qadarullah kesiangan gitu, misalnya sholat asar misalnya, kita sholat asar ya kesiangan, pulang kantor sudah sampai menjelang maghrib, kita sholat, begitu sholat ya kemudian nggak lama azan maghrib, maka sholat asarnya itu sudah terhitung terpenuhi, tertunaikan ya, walaupun sudah masuk azan maghrib. Jadi dilanjutkan sholatnya, jangan malah diberhentikan ya, dilanjutkan sholatnya karena sudah terlaksana. Hadis yang disampaikan Imam Bukhari dan Muslim. Idza adraka ahadukum sajdatan minas salatil asri qabla an taghribus syamsi falyutimma salatahu. Ya, barang siapa yang jika salah seorang dari kalian mendapatkan satu sujud dari salat asar ya sebelum matahari terbenam, ya sebelum masuk waktu maghrib ya, falyutimma salatahu, maka sempurnakanlah salatnya. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu asy-syamsi falyutimma salatahu. Dan jika kalian mendapatkan satu sujud dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka kalian sudah melaksanakan salat fajar, salat subuh itu ya. Wa dhahirul hadis anna man adraka raq'atan min salatil fajr wal 'asr la tukrahu salata fi haqqihi inda tul'i syamsi wa inda ghurubiha. Ya, dan barang siapa yang tadi salat dalam salat fajar atau salat asar ya, maka tidak masalah baginya untuk meneruskan salatnya ketika matahari sudah terbit atau ketika matahari sudah terbenam. Ya, maka dilanjutkan salatnya. Wa in kana waqtai karaha. Ya. Walaupun dua waktu itu merupakan waktu yang makruh untuk melaksanakan salat subuh atau salat ya asar, yaitu ketika matahari sudah mulai terbenam dan ketika matahari sudah mulai terbit. Wa anna salata taqa'u ada ya, dan salat yang dia kerjakan itu masih berada di waktunya, makanya salatnya itu sahih, salatnya itu benar. Bidraki raqatan kamilah wa in kana la yajuzu ta'ammud ta'khir ila hadzal waqt. Meskipun demikian, seseorang tidak boleh dengan sengaja mengakhirkan sholatnya hingga kedua waktu tersebut. Ya, jadi hukumnya makruh tanzih itu ketika seseorang mengakhirkan sholat sengaja, mengakhirkan sholatnya itu sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya tentang an-naumu anis sholati au nisyaniha, tentang hukum seseorang yang ketiduran atau lupa. Ya, lupa melaksanakan sholat, mungkin karena sibuk atau mungkin karena satu dan lain hal hingga membuat dia ini lupa sholat. Jadi dia sholat atau belum, gitu ya. Maka disebutkan man nama an sholatin au nasiha fa waqtuha hina yadhkurha. Ya, hukum orang yang tertidur atau yang lupa, maka sholatnya itu dilaksanakan ketika dia sedang ingat, ketika dia sudah ingat. Jadi ketika dia ingat, oh saya belum sholat, maka pada waktu itu langsung dia menegakkan sholat. Di hadisin Abi Qatadah, hadis yang disampaikan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala dzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis shalah, di mana Nabi SAW itu mengingatkan ya para kaum muslimin, para sahabatnya itu yang ketiduran itu untuk melaksanakan sholat. Karena Nabi SAW itu mengatakan innahu laisa fin naumi tafrid, bahwa di dalam tidur itu tidak terdapat kelalaian. Jadi kalau misalnya kita tidur, itu enggak disebut oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang makruh dan sebagainya, tidak. Tapi mungkin karena seorang itu tidak dihukumi sesuatu ketika dia tidur. Cuma yang jadi masalah itu ketika orang ini sengaja tidurnya itu menjelang sholat. Ini kan musibah jadi dia. Dia sudah tahu kalau azan maghrib itu jam 5.52, tapi dia sengaja tidur jam 5.40 misalnya. Itu memang sengaja, bukan sengaja tidur, tapi mungkin tidur-tiduran gitu ya, rebah-rebahan, tidur-tiduran, capek, ketiduran beneran, Pak. Ya, jadi jangan seperti itu, karena itu merupakan bagian dari hal yang sangat dimakruhkan. Ya. Innamat tafritu fil yaqdhah, bahwa sungguhnya yang dimaksud dengan kelalaian itu adalah ketika saat terjaga. Fa idza nasiya ahadukum shalat aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Maka
apabila di antara kalian itu lupa tentang sholatnya atau ketiduran, kata Nabi SAW, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika kalian sudah ingat. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nasai dan Imam Tirmidzi. Bahkan disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW maqala, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafaratan la ila dzalik. Ya, apabila dia lupa atau ketiduran kemudian dia bangun dan langsung sholat, maka tidak ada kafaroh, tidak ada denda apapun, ya, dia hanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Jadi nggak ada denda, nggak suruh ngapa-ngapain gitu ya. Ini saya sampaikan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan kita tahu ya, di dalam Musnad Ahmad itu, di dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad itu mencantumkan satu hadis sahih tentang bagaimana Nabi SAW itu sholat subuhnya pun juga kesiangan, Pak. Jadi kita tuh enaknya, para ulama, Imam Umar bin Abdul Aziz itu pernah menyampaikan bahwa enaknya kita memiliki para sahabat Nabi SAW yang mereka itu berbeda-beda dalam melaksanakan sebuah syariat. Jadi nggak semua sahabat Nabi itu menjalankan syariatnya itu lurus gitu, enggak Pak. Kadang ada yang belok juga, kadang ada yang melenceng juga kadang. Tapi tentu nggak disengaja. Bahkan Nabi SAW pun mencontohkan kepada kita sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini. Ada sebuah hadis dari Imran bin Husain, kita tahu ya, bahwa dia itu menyampaikan saraina ma'a Rasulullah SAW. Kita dulu pernah menjalankan sebuah misi peperangan. Jadi dalam peperangan itu ada dua ya, di dalam istilah perang itu ada dua. Ada yang namanya sariyah, ada yang namanya ghazwah. Sariyah itu perang juga sama, tapi Nabi SAW itu tidak ikut di dalamnya. Itu namanya sariyah. Kalau ghazwah itu Nabi ikut perang di dalamnya. Nanti hasil pembagian harta rampasannya pun berbeda. Kalau sariyah itu namanya fai, kalau ghazwah itu namanya ghanimah. Ya. Jadi kalau yang Nabi tidak ikut perang itu namanya fai. Fai itu nanti diatur sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya, ayat yang ke-41 atau setelahnya itu, bahwa pembagiannya itu 1/5-nya buat Nabi, Pak. 1/5 buat Nabi, sebagiannya baru dikasih kepada kaum muslimin. Adapun ghanimah itu hak patennya Nabi SAW dan kaum muslimin yang kemudian ikut perang. Jadi ada berbeda ya. Antum harus tahu bagaimana kemudian Nabi SAW itu ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Sariyah itu juga perang tapi Nabi nggak ikut dalamnya. Seperti Tabuk, bukan Tabuk, Mu'tah. Perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah Nabi SAW itu ikut perang nggak? Nggak ikut. Makanya Nabi mengutus 3 panglimanya itu. Ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Rawahah, ada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada 3 itu yang nanti kalau benderanya jatuh dipegang sama ini, nanti kalau ini mati. Gitu kisahnya, ingat kan? Ya, itu namanya Mu'tah. Tapi Nabi ikut perang nggak? Nabi nggak ikut perang. Nabi hanya memonitor dari Madinah dan Nabi sudah punya bayangan itu, Pak. Nanti kalau ini syahid dipegang sama ini, nanti kalau ini syahid pegang sama ini. Jadi sudah ada bayangan. Jadi itu semuanya mati. Ya, ketiga orang itu meninggal. Ya, bahkan Abdullah bin Rawahah itu salah satu dari penyairnya Nabi, Pak. Dia menjelang wafatnya itu. Jadi Abdullah bin Rawahah ini kan terakhir meninggalnya. Jadi pertama itu Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu wafat, ya. Kemudian benderanya dipegang sama Ja'far. Ja'far ditebas juga wafat, baru pegang sama Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah itu terakhir juga. Nah, ketika megang terakhir itu, Abdullah bin Rawahah itu juga sudah punya firasat dia akan meninggal juga gitu. Makanya dia membuat sebuah syairnya itu, yang syairnya itu diabadikan di dalam makamnya Abdullah bin Rawahah itu. Saya lupa bahasa Arabnya seperti apa, cuma dia bilang dia itu dialog antara dia dengan hatinya, Pak. Sebagai orang manusia juga, dia juga mendapati bahwa hatinya ini takut untuk menjemput kematian. Makanya dia mengatakan, wahai hati gitu, hatiku, kalaupun kita tidak mati dengan pedang, kita pasti akan mati dengan sebab-sebab yang lainnya. Jadi akhirnya sama aja gitu. Kalau kita nggak mati hari ini, kita besok pun juga akan mati gitu, sama aja. Cuma bedanya hari ini kita mati dalam kondisi mulia, itu dalam kondisi perang. Maka setelah berdialog dengan hatinya itu, Abdullah bin Rawahah kemudian memacu kudanya dan
syahid akhirnya setelah itu. Yaitu bagaimana para sahabat pun juga menyempatkan dalam kondisi yang pendek seperti itu untuk berdialog dengan hatinya itu, Pak. Ya, menghidupkan hatinya itu seperti itu untuk menghidupkan bagaimana kita itu bisa berdialog dengan diri sendiri gitu. Abdullah bin Roha. Tapi itu namanya Sariyah ya. Dan Nabi SAW itu tidak ikut perang. Nah, makanya disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad ini tentang Imran bin Husain. Dia mengatakan, kita tuh sedang safar bersama dengan Nabi SAW. Falamma kana min akhiril lail arisna falam nastaikid. Dan pada waktu malamnya itu, Nabi SAW itu kan bilang ke Bilal sebagai muadzinnya itu, Bilal, antum jangan tidur. Kalau kita semuanya tidur, nanti pasti antum bakal ketiduran juga. Namanya perang, Pak. Perang tuh capek banget. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Bilal, antum jangan ikutan tidur. Kita gantian. Nanti kita tidur, antum bangunin, begitu kita sholat, antum tidur. Ya, jadi ganti-gantian dibikin shift gitu ternyata. Kata Nabi SAW, udah oke Rasulullah, kita nggak tidur gitu. Bilal pun juga tadi bilang, udah antum tidur aja Rasulullah, biar aku yang menjaga kalian. Ternyata qadarullah, Pak, namanya habis perang ya. Bilalnya juga ketiduran. Ya, nggak bisa disalahkan juga, namanya capek. Bilalnya pun ketiduran juga. Akhirnya yang membangunkan mereka itu adalah sinar matahari itu. Sinar mataharinya itu sudah mulai, namanya siang kan, udah mulai panas gitu. Nabi bangun langsung, antum Bilal, muskilah antum Bilal. Karena bilang tadi antum jangan tidur juga. Kalau antum tidur pasti nggak ada yang bangunin kan. Akhirnya kesiangan kan. Begitu kesiangan, Nabi SAW itu tidak menyuruh Bilal langsung buat menegakkan sholat. Jadi begitu bangun Nabi SAW nggak langsung menegakkan sholat. Ya. Maka fa'amarohumun Nabi SAW an yaskunu. Nabi memerintahkan para sahabat yang kesiangan juga kan, itu satu pasukan kesiangan semua, Pak. Nabinya kesiangan, masa pasukannya nggak kesiangan? Jadi sama-sama kesiangan semua itu. Maka Nabi SAW itu amarohum an yaskunu. Nabi memerintahkan mereka untuk diam dulu, karena para sahabat juga ini kan ramai juga gitu. Ini gimana kita kesiangan tuh nih, belum sholat subuh kita nih. Ramai juga gitu. Summa irtahalna fasarna. Kemudian Nabi SAW itu bahkan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Jadi diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan beberapa waktu, beberapa saat. Hatta idza irtafa'atis syam, ketika matahari sudah mulai meninggi. Nah, itu artinya Nabi SAW itu juga menunggu waktu untuk tidak sholat subuh dalam kondisi matahari dalam kondisi syuruk. Jadi walaupun antum kesiangan, syuruknya jam berapa? Syuruknya jam 5.33 gitu. Kalau kita sholat jam 5:30, itu kita disunahkan juga untuk menunggu waktu beberapa saat, 10 menit, 15 menit ya, untuk baru kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kalau kita subuhnya kesiangan gitu, Pak, jangan langsung 5:30 ya, tapi ditunggu beberapa menit ya. Yang menunggunya itu sama Nabi dipakai untuk melanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan dulu perjalanan sampai berapa menit atau berapa meter, baru kemudian Nabi SAW itu ketika matahari sudah mulai meninggi, tawaddu'ah. Nabi SAW itu kemudian berwudu, memerintahkan Bilal fa'adzana summa shalla rakaatain qoblal fajr. Kemudian Nabi SAW itu sholat 2 rakaat sebelum fajar. Pertanyaannya, sholat fajarnya udah lewat belum? Udah lewat. Kok masih sholat sunnah sebelum fajar? Ini merupakan dalil, Pak. Dalil dari Nabi SAW. Kalau antum sedang safar sekalipun, kita kan kalau sedang safar itu dapat rukhsah kan? Rukhsah untuk nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi diperbolehkan untuk tidak sholat sunnah. Iya kan, wong sholat wajibnya aja kita jamak, kok sholat sunnah lagi kan? Kadang kita terlampau soleh kadang, Pak, kita, Pak. Solehannya kita tuh Masya Allah gitu kadang. Karena wajibnya tadi kan kita dijamak kan, wong wajibnya, wong yang jadinya 4 jadi 2 kok. Jamak qashar lagi kan. Iya. Itu pun masih melaksanakan sholat sunnah lagi gitu. Kan terlampau soleh kan. Jadi artinya kalau kita sudah melaksanakan sudah menjamak qashar sholat itu, udah nggak mesti lagi harus sholat sunnah. Kalau sholat sunnah pun boleh, tapi kalau nggak sholat pun juga nggak apa-apa. Kita yang tadi wajibnya aja udah di qashar tadi, ya udah dikurangin 2, kok ditambah lagi dengan sholat sunnah. Itu dalam kondisi safar ya, dalam kondisi safar. Ya, itu sholat sunnah itu nggak dilaksanakan dalam kondisi safar. Tapi Nabi SAW itu mengecualikan tentang sholat sunnah sebelum fajar. Sholat sunnah sebelum fajar itu Nabi nggak pernah meninggalkannya itu, Pak. Jadi kita boleh meninggalkan sholat sunnah yang lain, boleh itu ya. Sunnah-sunnah yang lain itu boleh ditinggalkan, kecuali sholat sunnah sebelum fajar. Itu kebesarannya itu saking besar itu kayak gitu, Pak. Yang safar pun tidak ditinggalkan, apalagi yang mukim.
yang tidak safar, maka itu menjadi aula, ya, menjadi lebih utama. Ya, jadi ketika Nabi SAW tadi sudah beberapa saat melanjutkan perjalanan, kemudian Nabi berwudu, memerintahkan Bilal untuk azan, ya, untuk qomat, kemudian Nabi sholat 2 rakaat sebelum fajar. Dan ini juga hukum tentang orang yang kesiangan tadi. Qadarullah antum bangun pagi, bangun salat subuhnya itu sudah azan, udah qomat malah. Begitu sudah qomat kan langsung ke masjid kan? Apa salat 2 rakaat dulu? Langsung ke masjid. Iya, otomatis kita nggak kedapatan 2 rakaat sebelum fajar. Maka cara melaksanakannya itu ada 2. Cara melaksanakan orang yang ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah kayak sholat sunnah sebelum fajar, ya bahasanya istilahnya sama, intinya 2 rakaat sebelum fajar. Tapi 2 rakaat sebelum fajar ini dilaksanakan setelah azan, Pak, ya. Sebelum azan namanya bukan sholat sebelum subuh, namanya sholat apa namanya? Sholat tahajud namanya. Ya, dia harus masuk azan dulu, namanya sholat qobliyah. Subuh, ya, dia harus azan dulu, habis azan baru 2 rakaat subuh. Dia dilaksanakan itu bisa 2, bisa ketika habis sholat langsung. Jadi kita tadi ketinggalan sholat subuh, ya. Jadi begitu bangun udah qomat, ambil wudu langsung sholat jamaah di masjid. Begitu selesai jamaah, kita bisa langsung sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau bisa ditunda setelah syuruk. Jadi ada 2 pelaksanaan itu. Bisa langsung habis subuh, habis sholat langsung berdiri kita sholat sunnah. Nah, kalau di Al-Hidayah insyaallah nggak aneh lah. Tapi kalau di masjid lain antum kayak gitu, antum sholat apa lagi ya habis sholat subuh kan? Apalagi mereka itu biasa berdalilnya tidak boleh ada sholat lagi setelah sholat fajar dan sholat asar. Itu hukum makruh kan? Kita sudah membahas tentang hukum sholat habis asar dan habis fajar itu. Tapi kecuali ya ketika orang itu melaksanakan sholat sebelum fajar itu. Jadi boleh dia habis sholat fardu, ya, ke belakang salat sunnah itu boleh. Dan bukan aib juga, Pak, ya. Bukan aib antum bangun terlambat itu, ya bukan aib, antum salat aja salat subuh 2 rakaat, salat sunnah qobliyahnya itu 2 rakaat setelah salat subuh nggak apa-apa. Atau ditunda, ya, setelah habis syuruk. Jadi setelah syuruk selesai antum salat qobliyah, baru kemudian salat syuruk, salat duha dan sebagainya. Itu cara pelaksanaan salat sebelum fajar. Ya, jadi ini merupakan sunnah yang nggak pernah ditinggalin sama Nabi SAW. Hatta walaupun sedang dalam kondisi safar. Yang dalam kondisi safar otomatis mendapatkan rukhsah sekalipun, tapi itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tsumma qoma, kemudian Nabi SAW itu melaksanakan salat. Fasalaina faqalu, kemudian mereka itu bertanya, para sahabat itu juga bertanya, ya Rasulullah, ala nu'iduha fi waqtiha minal lughat. Ya Rasulullah, ketika kita kesiangan, ya, apakah kita tidak menggantinya besok saja? Ya, pas salat subuh lagi gitu, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayanhakum rabbukum 'anir riba wa yaqbaluhu minkum." Bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian melaksanakan riba? Ya, dan Dia menerima itu dari kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang untuk melaksanakan riba pun tidak menjadi boleh dalam kondisi tertentu, ya. Jadi riba itu tetap hukumnya haram, ya haram aja. Nggak berubah kemudian jadi yang wajib. Jadi artinya di sini Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabat, artinya antum boleh melaksanakan sholat subuhnya itu bahkan ketika dalam kondisi kesiangan. Ini hikmah, Pak. Hikmah dari Nabi SAW itu mencontohkan itu di hadapan para sahabat. Karena kalau kita nggak mendapatkan contoh ini, kita bingung. Boleh gak sih melaksanakan sholat kayak gini gitu. Karena ada contohnya dan para sahabat pun melaksanakan dan Nabi pun juga mencontohkan, maka menjadi pegangan yang kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu kondisi Nabi sholat subuh kesiangan itu cuman sesekali aja, Pak, ya. Iya, enggak setiap pagi juga kesiangan gitu nabinya. Itu juga dalam kondisi tertentu aja, dalam kondisi-kondisi perang, ya. Kita perang enggak gitu, ya. Enggak ngapa-ngapain juga kemudian kesiangan, ya. Iya, kebangetan gitu, ya. Biasanya sesekali boleh gitu, kesiangan sekali, mungkin perubahan waktu, apalagi hari ini subuhnya itu sudah jam 4 itu, ya Allah. Jam 4, isya'nya biasanya lebih cepat, ya. Jam 7 gitu. Jadi kita punya waktu spare, waktu malam tuh, ya Allah, sangat
sangat terbuka sekali kita. Jadi kita dihadapkan sama pilihan-pilihan itu, Pak. Kita malam harinya itu kita mau habiskan untuk melakukan apa? Ya, untuk sia-sia, untuk bermanfaat, untuk hal-hal yang mendatangkan pahala atau justru mendatangkan dosa. Itu pilihan kepada kita semua ketika kita dihadapkan di kondisi waktu malam itu. Ya. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada waktu 5 menit lagi. Sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Iya, Pak. Yang dimaksud dilarang sholat habis subuh dan sampai yang mana? Soalnya saya lihat itu orang masuk masjid tetapi belum maghrib dia langsung sholat. Apa maksudnya dilarang apa? Dan diperbolehkan. Baik, ya, pertanyaan antum nih pembahasan yang akan kita bahas ini, Pak. Tentang waktu sholat yang dilarang ini. Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ya, kita jawab pertanyaannya Bapak dengan pemasuk pembahasannya. Al-awqati al-manhi anis sholati fiha. Waktu yang dilarang untuk sholat di dalamnya. Ya. Jadi ada para ulama, nanti akan kita bahas mungkin lebih singkatnya lagi tentang pertanyaannya itu. Mazhab Syafi'i itu melarang orang sholat, membolehkan orang melaksanakan sholat setelah subuh dan setelah asar hanya 2 sholat kalau nggak salah. Yang pertama itu sholat tahiyatul masjid. Yang keduanya sholat wudu. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh, Pak. Jadi antum datang ke masjid kemudian habis asar gitu misalnya, udah menjelang maghrib, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, boleh hukumnya. Ya. Dan sholat subuh pun juga sama seperti itu. Nanti kita bahas ya lebih rinci. Tapi cuma seperti itu ya, bahwa orang boleh. Yang dia diperbolehkan itu ya sholat misalnya sholat hajat. Itu ada yang bertanya, boleh gak sholat hajat atau sholat taubat habis asar atau habis subuh gitu ya. Saya bilang makruh hukumnya. Sholat jenazah juga sama, Pak. Ya, itu bahkan nanti kita bahas itu ya. Kenapa tadi sholat taubat dan sholat hajat itu hukumnya makruh? Saya bilang antum kan punya waktu yang lebih lapang ya. Kenapa nggak habis isya gitu misalnya? Atau habis maghrib? Ya, kenapa harus dikhususkan waktu habis asar atau habis subuh gitu ya? Habis isya lebih lapang. Taubat antum sampai subuh juga, masya Allah itu bisa, terserah, nggak ada larangan itu ya. Tapi ini kita langsung masuk pembahasannya itu. Warada nahyi anis sholati ba'da sholati subhi hatta tatlul syamsi, bahwa diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu melarang orang sholat habis sholat fajar sampai dengan matahari terbit. Wa inda tulu ya hatta tartafiya qadar rumhi. Ya, bahkan Nabi SAW itu melarang juga orang ketika matahari terbit langsung sholat. Ya. Wa inda istiwa ya hatta tamilil ghurub, sampai kemudian matahari itu sudah mulai agak tinggian gitu, sedikit sudah mulai waktu syuruk. Makanya dilarang itu orang sholat syuruk, masuk waktu syuruk ini banyak nih, Pak. Dan saya nggak ngerti ya, banyaknya itu karena emang nggak ngerti atau karena nggak pernah denger atau karena emang nggak tahu gitu. Jadi ketika dia syuruk itu langsung sholat. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka diberikan spare waktu 10 menit ya, atau 15 menit sampai kemudian masuk waktu syuruk. Atau bahkan menjadikan ada yang menganggap bahwa sholat syuruk itu ya sholat duha atau sholat berbeda, itu berbeda pendapat. Jadi artinya tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat ketika matahari sedang dalam kondisi syuruk. Ini sudah dilebihkan belum Pak Bambang ini waktunya? Udah dilebihkan berarti? Berarti tinggal sholat. Jadi kalau syuruknya jam 5.33, berarti kan masuk waktu syuruk kan sebelum ini kan? 5.23 ya. Berarti kita sudah syuruk berarti kita sekarang. Ya, kita melaksanakan sampai 5.33. Tapi di masjid-masjid yang lain itu biasanya belum. Mereka syuruknya ya apa adanya, 5.23 ya 5.23. Nah, ketika kita mendapati masjid yang seperti itu, maka jangan langsung sholat di 5.23 itu. Kasih waktu spare 10 atau 15 menit sampai kemudian matahari itu sudah mulai meninggi, baru kita melaksanakan sholat. Ya. Wa ba'da sholatil asri hatta taghrib, dan kita diperbolehkan juga sholat asar
setelah sholat asar sampai dengan matahari terbenam. Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salatil asar hatta taghrib asy-syamsi. Kalian tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai dengan matahari terbenam, wala sholata, dan tidak ada sholat ba'da sholatil fajri hatta tatlu asy-syamsi. Tidak ada sholat setelah sholat fajar sampai dengan matahari terbit. Hadis yang disampaikan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian wan Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasa sa'at nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna wa nakbaru fihinna mautana. Nah, ini dia. Ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat dan mengubur jenazah kita. Ada 3 waktu. Yang pertama, hina tatlu asy-syamsi bazigoh, ketika matahari sedang terbit. Ya, bazigoh itu ya bazigoh ya terbit, matahari terbit. Hatta tartafi', sampai dengan matahari itu sudah mulai agak meninggi. Ya, itu yang pertama. Wahina yaqumu qa'imidz dhahirah, ya, atau ketika orang yang terbangun di tengah hari, ya, tengah hari bolong kalau kita itu. Wahina tudayyafu lil ghurubi hatta taghrub, atau ketika matahari akan terbenam, sampai dengan dia terbenam itu juga tidak diperbolehkan ya untuk melaksanakan salat dalam kondisi yang seperti itu. Bahkan ketika matahari di tengah hari bolong itu, di antara sunnahnya itu kita abrudu bis shalah, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW ketika matahari panas itu kan, ketika kita membahas salat zuhur itu agak ditunda sampai dengan matahari agak terang. Cuma panasnya itu relatif ya. Kita bisa bilang panas karena memang dalam kondisi yang pada waktu itu ya masjidnya nggak ada AC-nya. Kemudian masjidnya kan terbuka pada waktu itu. Kita hari ini ya masuk masjid ber-AC juga, nyaman juga gitu. Jadi nggak ada alasan buat ditunda juga kan kita kan. Jadi tunda itu karena mengandung maslahat dan mafsadat ya. Ketika ditunda itu karena khawatir akan membuat orang yang sholat itu nggak betah karena panas banget. Antum bayangkan sholat di bawah terik matahari itu kan nggak betah ya. Maka sama Nabi SAW ditunda agar kemudian bisa menghadirkan kekhusyuan. Tapi kalau kita sholat di bawah AC, kemudian tempatnya nyaman, wangi lagi, enak, malah nggak ada alasan kita buat ditunda, tapi buat ditunaikan setelah waktunya itu. Ini hadis yang disampaikan imam-imam yang lain kecuali Imam Bukhari. Dan masih ada hadis lagi ya, cuma hadisnya agak panjang, hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya, nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang hal-hal yang kemudian diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kecuali hal-hal yang diperbolehkan untuk sholat atau tidak sholat di dalamnya. Nah, saya bacakan misalnya tentang pendapatnya Imam Syafi'i, karahatun nafl alladzi la sababun lahu fi hadhil awqat. Imam Syafi'i itu memakruhkan hukumnya orang yang sholat sunnah tanpa ada sebab, ya, setelah sholat fajar atau sholat asar. Amal fardu mutlakon, adapun sholat fardu wa nafl alladzi lahu sabab itu diperbolehkan. Jadi sholat sunnah yang memiliki sebab itu diperbolehkan untuk ditunaikan setelah asar atau setelah fajar, ya. Seperti orang yang sholat di Masjidil Haram atau di Mekah atau di Madinah gitu. Itu kan ketika dia masuk Masjidil Haram kan juga disunahkan buat sholat juga kan. Ya, itu juga merupakan bagian yang diperbolehkan walaupun masuk dalam kategori waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Dan sebagainya nih kita bahas di pertemuan selanjutnya karena cukup panjang pembahasannya. Iya, Pak. Kenapa? Iya, yang ada sebabnya itu tadi ketika dia tahiyatul masjid, ya, kemudian wudu, ya, kemudian jenazah juga sama. Cuma tadi perbedaan pendapatnya itu tadi mazhab Maliki dan Imam Ahmad itu mereka melarang mutlak. Jadi walaupun jenazah itu nggak boleh sholat ditunaikan itu habis asar. Itu perbedaan mazhab aja, Pak. Perbedaan mazhab aja. Ya. Jadi yang punya sebab itu tadi ada sholat sebab, ya, yang ada sebabnya kita sholat tahiyatul masjid karena sebabnya kita masuk masjid,
ya, salat jenazah juga, dan salat habis wudu juga sama. Itu bagian-bagian yang khilaf para ulama berkaitan dengan itu ketika ditunaikan setelah salat asar atau salat fajar gitu ya. Makanya kalau kita memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan salat-salat itu ya diperkenankan ya. Salat habis zuhur itu boleh. Kalau enggak waktu antara duha itu kan juga lapang itu, Pak. Atau habis isya, ya Allah lapang sekali itu untuk mau salat sekian rakaat pun diperbolehkan gitu ya. Wallahu bisawab, ya ini yang kita bahas di pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu bisawab, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.